orang tuanya maksudnya sudah mengizinkan untuk latihan pencak silat, tetapi sang guru ngaji tersebut tidak memberikan izin. Ini gimana kira-kira? Tidak ada cara yang lebih ampuh selain kita bisa mengambil hati orang yang tidak setuju akan apa yang kita lakukan. Gimana caranya mengambil hati orang itu? Mungkin sudah tahu sifatnya. Kadang kan ada guru yang gila hormat, Mas. Ada ini guru yang gila hormat. Mungkin kita harus merendah, benar-benar merendah dulu. Yang sekiranya mereka sadar, oh ilmu PSAT memang diajarkan untuk tawadhu, ada akhlakul karimahnya juga. Sehingga saya di sini seolah-olah sangat dihormati. Mungkin dari situ kita bisa mendapat kelonggaran sehingga orang yang awal mulanya tidak setuju dengan apa yang kita lakukan saat ini, mengabdi dalam PSAT, bisa setuju. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat. Kembali lagi bersama saya dalam channel YouTube Cak Rino 212. Oke, kali ini saya bersama saudara, bersama dulur yang tentunya sudah tidak asing lagi. Beliau adalah dulur dari cabang Sampang ya Mas. Sampang. Mas Sakera, biasa dikenal Mas Sakera 22. Mungkin lebih jelasnya Mas, perkenalkan dulu Mas. Oke, lagi siap. Biar tahu Mas. Oke, dulur-dulur semuanya dimanapun antum berada, perkenalkan nama saya Samsul Arifin, bisa dipanggil Arif. Saya pengesahan cabang Sampang, Madura, Ranting, Karangpenang. Salam persaudaraan untuk semua dulur-dulur PSAT dimanapun berada. Oke, Mas Arif ya. Mas Arif ini adalah salah satu konten kreator yang ada di Madura, tentunya yang sudah booming, yang viral di Madura. Amin, amin, amin. Ya. Beliau adalah seorang atlet nasional dan juga seorang ustadz. Enggak, masih belajar. Iya Mas, ini saya selain saya silaturahmi ke sini, main-main ya ke Mas Samsul. Ini merupakan pertemuan yang ketiga kali ya. Tiga kali untuk bersama. buat konten taruh di YouTube. Baru pertama kali ya, baru pertama kali kita membuat konten. Saya pengen pendapat dari sampean ini Mas. Sampean kan pengalaman, apalagi di dunia tentang hukum, tentang Islam kan sudah lebih berpengalaman lah Mas. Oke, lebih tepatnya ini sharing ya, bukan Betul. untuk menggurui. Betul Mas, Mas. Saya pengen sharing. Saya pengen nanya gini Mas, latihan pencak silat, latihan bela diri itu boleh atau haram Mas? Boleh atau haram, boleh atau tidak ya? Boleh atau tidak maksudnya yang dilarang. Jadi ilmu pencak silat ini ibaratkan pisau, Carino. Okay. Jadi gimana pisau kalau kita pegang? Kalau niatnya kita megang pisau itu untuk digunakan ke hal buruk, misalkan untuk mencederai lawan, Betul. mencederai orang, menzalimi orang. Betul. Dengan pisau yang kita pegang, maka hukumnya itu tidak boleh alias haram. Tetapi pisau juga bisa mubah atau benang bagi kita. Bahkan bisa mendapatkan pahala apabila pisau yang kita gunakan untuk memotong timun. Terus timun itu kita sajikan ke orang-orang yang mungkin di situ mencari ilmu, kepada orang-orang yang hadir ke majelis. Sama dengan ilmu pencak silat. Kalau kita belajar ilmu pencak silat tujuannya untuk menyombongkan diri, maka itu tidak boleh. Betul. Niatnya tidak boleh sebenarnya ya. Niatnya tidak boleh. Tetapi kalau tujuannya di sini belajar ilmu pencak silat untuk menolong agama Allah, untuk menjadi pelindung daripada keluarga, ini boleh, sah-sah saja. Betul. Malahan dianjurkan. Nah, seperti gitu, itu, Karen. Jadi untuk belajar pencak silat itu bela diri tergantung niat yang pertama. Tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Betul. Namun di pencak silat tentunya yang kita ikuti ya, yang kita ikuti adalah PSAT, adalah tujuannya mendidik manusia berbudi luhur agar tahu benar dan salah, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Jadi gini Mas, pertanyaan saya, bagaimana jika kita mendirikan latihan pencak silat khususnya PSAT di salah satu mungkin masyarakat awam belum tahu tentang ajaran-ajaran PSAT, dan misalkan ada salah satu seorang ustadz atau guru ngaji Mas melarang muridnya untuk ikut pencak silat Mas, dengan alasan yang kurang jelas maksudnya. Gimana kira-kira?
Itu sebenarnya ada dua pertanyaan ya. Cuman saya bahas yang pertama dulu mengenai kita mengadakan latihan di tempat orang yang mungkin di situ tidak begitu tahu tentang latihan PSHT. Maka dari itu kita harus mengenalkan diri dulu apa PSHT kepada masyarakat. Betul. Karena kadangkala asumsi atau penilaian masyarakat awam terhadap latihan PSHT yang mungkin di situ kadang pulangnya malam, apalagi sudah mendekati pengesahan, kadang ada ayamnya. Betul. Yang memang itu niatnya untuk disodokohkan. Kadang masyarakat di sini berasumsi memberikan penilaian bahwasanya itu memang untuk apa? Tumbal katanya. Betul. Padahal tidak, itu hanya disodokohkan dari hasil jerih payah kita di sini mengikuti latihan PSHT sampai disahkan ini loh sodokohnya. Nah, Betul, Mas. jadi untuk pertama kali pengenalan dulu pada masyarakat bahwasanya PSHT memang murni mengajarkan manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Dan siapapun yang masuk dalam PSHT itu sudah kita anggap sebagai keluarga kita. Jadi kalau keluarga kita di sini sudah masuk dalam ilmu PSHT, maka kita tuntun menjadi orang yang lebih baik. Walaupun pada sebelumnya di situ pernah minum, Betul. pernah ke diskotik ataupun pernah sering bahkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, masuk dalam PSHT berarti mereka sudah siap untuk dituntun, untuk dibimbing menjadi manusia yang berbudi luhur. Betul. Nah, di sini kadang ada daripada guru-guru agama yang ketika kita di situ mengadakan latihan PSHT tidak langsung menerima. Banyak, Mas, tidak langsung menerima. Oh, semua murid-muridku harus ikut latihan PSHT. Tidak, bahkan ada yang melarang semua murid-muridku jangan ikut latihan PSHT. Maka dari itu, kalau misalkan kita menemukan orang seperti ini, maka harus ada yang namanya tabayun. Mungkin Mas Rino bisa silaturahmi ke diamannya guru tersebut, bisa memberikan suatu penjelasan yang sedetil-detil mungkin mengenai ajaran PSHT. Bahwasanya PSHT tidak ada ilmu hitam, tidak ada ilmu-ilmu yang melenceng daripada syariat Islam. Tidak ada. Jadi misalkan kita sudah silaturahmi dan menjelaskan tentang ajaran-ajaran yang ada di PSHT ini, namun misalkan sang guru ngaji itu tetap tidak mengizinkan muridnya untuk ikut latihan. Nah, sedangkan orang tuanya, Mas, orang tuanya itu menginginkan anaknya belajar pencak silat, Mas, karena selain mengurangi misalkan tidak main game online dan sebagainya, lebih baik kan diajarkan pencak silat bela diri. Orang tuanya maksudnya sudah mengizinkan untuk latihan pencak silat, tetapi sang guru ngaji tersebut tidak memberikan izin. Ini gimana kira-kira? Oke, siap. Mungkin di situ harus dipertanyakan lagi ya, apa alasannya kenapa kok guru itu melarang daripada latihan PSHT. Mungkin ada alasan lain yang mungkin disembunyikan. Dipertanyakan lagi, Carino, apa alasan yang sebenarnya. Dan seandainya di sini memang ada hal atau kejadian yang seperti itu, guru tidak boleh ikut latihan PSHT, melarang muridnya untuk mengikuti latihan PSHT. Sedangkan ibunya di sini tidak melarang, malahan menyuruh memerintahkan. Nah, di sini lebih baik mana? Jadi sesuatu yang bertentangan gini, sebenarnya kita harus benar-benar menggunakan akal, pikiran, logika yang bersih. Nah, jadi nggak ada kebencian. Nah, ketika kita di sini memberikan suatu pilihan. Kalau misalkan kita bicara tentang agama, Carino, memang yang harus pertama dikedepankan ini adalah guru. Karena tidak semua orang tua, terutama ibu, itu ngerti tentang syariat Islam. Tetapi kalau sudah guru, berarti orang kalau sudah dipanggil guru sudah mengetahui, sudah mengerti. Cuman di sini kembali lagi kepada apa yang ia ikuti gitu loh. Kalau misalkan di sini yang diikuti tidak melenceng daripada syariat Islam, toh apa salahnya gitu loh. Betul sekali, Mas. Nggak ada salahnya. Kembalikan lagi. Mungkin ada alasan lain. Kalau misalkan si guru tidak memberikan alasan yang benar-benar murni dari hati beliau,
mungkin Cak Rino bisa ditanyakan lagi kepada masyarakat sekitar mengenai latar belakang daripada guru ini. Iya, Mas. Di sekarang ini banyak loh orang yang mengaku guru, tetapi masyarakat rakyat tidak mengakui bahwasanya itu guru. Banyak. Iya, betul sekali, Mas. Maka dari itu mungkin Cak Rino di situ bisa musyawarah kepada masyarakat yang ada di situ, masyarakat yang baik ya, bukan masyarakat yang mungkin di situ iri ataupun punya sifat ini atau apa, kayak di situ mungkin pasti ada tokoh, mungkin bisa dijadikan rembu, bisa dijadikan musyawarah gimana ini mencari jalan keluar. Mungkin nanti bisa ya berjalan semestinya, tidak ada hal-hal yang mungkin di sini menjadi penghalang bagi siswa ataupun tim pelatih untuk mengikuti dan melanjut latihan PSHT. Betul. Nah, jadi kan jika memang anggaplah jika memang hal seperti ini terjadi ya, Mas, kita sebagai pelatih misalkan, tetap misalkan ada seorang guru tetap melarang muridnya, sedangkan orang tuanya tetap menginginkan anaknya latihan pencak silat, dan ketika latihan masuk ke PSHT kan sebagai pelatih kan gimana itu, Mas? Merasa nggak enak gitu, Mas? Iya, merasa nggak enak tetapi pelatih harus bertanggung jawab gitu loh, seorang pelatih. Takutnya gini, Mas, takutnya anak tersebut latihan dipaksa oleh pelatih. Kan memang di PSHT tidak pernah memaksa ya, Mas? Tidak pernah memaksa orang lain untuk ikut latihan PSHT. Betul. Meskipun dari agama apapun kita ini netral posisinya, Rino. Baik agama Kristen atau agama Hindu, apalagi agama Islam gitu. Semua ditampung oleh kita. Apalagi dalam PSHT kan ini kan mengabdi di PSHT ini tidak ada bayaran kan? Tidak ada bayar. Murni ingin mengamalkan ilmu, mengamalkan ajaran budi luhur, ajaran baik yang ada di PSHT ini, Mas. Jadi gimana, Mas, langkah-langkah kita jika sudah kita niat mendirikan latihan PSHT untuk menurunkan ilmu tentang kebaikan, namun misalkan ada seseorang atau masyarakat yang kurang setuju ya, dengan latihan tersebut, gimana, Mas? Jadi tidak ada cara yang lebih ampuh selain kita bisa mengambil hati orang yang tidak setuju akan apa yang kita lakukan. Gimana caranya mengambil hati orang itu? Mungkin sudah tahu sifatnya. Kadang kan ada guru yang gila hormat, Mas. Ada ini guru yang gila hormat. Mungkin kita harus merendah, benar-benar merendah dulu. Yang sekiranya mereka sadar, oh ilmu PSHT memang diajarkan untuk tawadhu, ada akhlakul karimahnya juga, sehingga saya di sini seolah-olah sangat dihormati. Mungkin dari situ kita bisa mendapat kelonggaran sehingga orang yang awal mulanya tidak setuju dengan apa yang kita lakukan saat ini, mengabdi dalam PSHT, bisa setuju. Seperti itu, Mas. Oh iya, Mas. Berarti kita harus merendah dulu ya? Merendah dulu. Jangan kalau misalkan ada masyarakat tidak setuju, ngapain loh? Ayo kita duel. Jangan. Kita harus merendah dulu. Kan ada 3 ngalah, ngalih, ngayomi, bukan ngamuk. Ngayomi, karena pada dasarnya tetap kita harus mengayomi. Pendekar loh. Jadi kan tujuannya tentunya kita mendirikan latihan PSHT kan, kita ingin merangkul anak-anak muda, Mas. Tentunya zamannya sekarang kan banyak anak-anak kecil zaman gadget, main game online dan sebagainya kan. Lebih baik kan latihan pencak silat, karena di PSHT ini bukan hanya pencak silat saja di dalamnya, Mas. Namun kan ajaran agama juga. Ajaran agama. Sedangkan di sini kalau umat muslim sudah baligh, sudah punya akal, di sini dituntut, diwajibkan untuk mencari ilmu. Dan barang siapa yang mencari ilmu, di sini tujuannya memang benar-benar mencari ilmu. Man salaka tariqan lil rami sufin man sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memang tujuannya di sini benar-benar mencari ilmu, berjalan mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Di dalam PSHT banyak ilmu-ilmu agama. Bahkan mohon maaf nggih, tidak sedikit orang yang dulunya di sini perilakunya sudah enggak karuan. Betul. Sering bentak orang tua. Sering. Tetapi ketika ikut latihan PSHT, sudah diajarkan. Bisa sadar loh. Betul, Mas. Seperti di ranting saya juga, ranting Batu Putih, Mas. Banyak yang awalnya memang bajingan, seorang bajing yang kemana-mana bawa celurit, Mas. Tapi setelah masuk ke PSHT itu langsung berubah total, ditaruh, nggak pernah. Ternyata kalau sudah mengetahui tentang ajaran PSHT,
sudah kayaknya tidak ada apa-apanya, mau buat apa Siap. kemana-mana bawa celurit ini mas. Ternyata banyak yang sadar mas. Bahkan memang ya banyak cobaan mas dalam mendirikan PSHT. Untuk awal-awalnya di Ranting Batu Putih itu banyak yang mencela, buat apa latihan, seperti halnya banyak yang sudah tua-tua yang ikut latihan. Ngapain sudah tua ikut pencak silat, enggak ngarit saja ya. Tapi lama kelamaan orang yang bilang seperti itu ikut juga mas. Seperti itu. Ya mungkin itu ngaruh juga terkait daripada perubahan orang yang mungkin dulunya kasar, perilakunya tidak benar ketika ikut latihan PSHT menjadi orang yang berbudi luhur. Betul. Mungkin orang itu bisa tertarik. Maka dari itu termasuk daripada ngambil hati seorang yang tidak suka dengan PSHT. Tunjukkan, buktikan, ini loh PSHT benar-benar mengajarkan manusia untuk berbudi luhur, tahu benar dan salah. Kadang kan anak-anak ketika ada orang yang tidak suka dengan PSHT, cara menanggapinya salah sehingga makin banyak pula yang tidak suka. Betul. Tapi itu sudah murni mas, ketika kita sudah mulai niat untuk mengabdikan diri dalam PSHT, yang mana di sini kita harus siap sakit hati mas. Yeah. Karena dalam PSHT tidak ada yang namanya gajian, tidak ada yang namanya bayaran. Betul. Berarti kalau kita tidak ikhlas, kita harus siap sakit hati, menerima sakit hati. Entah itu dicomooh oleh orang, disenggol oleh orang, sudah biasa. Kita harus siap nerima apapun cobaan dan rintangan, sehingga kita di sini ketika sudah berhasil menciptakan generasi-generasi yang mungkin kita bimbing, kita akan mendapatkan berkahnya di situ yang sangat luar biasa. Iya mas. Wah luar biasa sekali mas. Sungguh sangat bermanfaat apa yang disampaikan sampean dengan adanya sharing-sharing ini. Ini pertemuan yang sangat luar biasa. Bangga sekali. Maka saya ucapkan terima kasih sudah diundang di akun YouTube-nya Cak Rino 212. Saya juga ucapkan banyak terima kasih mas karena sudah disambut dengan spesial, disambut dengan istimewa ke tempat sampean ini. 24 jam untuk dulur. Apalagi seorang Cak Rino 212 gitu. Sekarang kan sama mas, sama 212. Nggih, sama. Mungkin mas sebelum kita akhiri ini mungkin ada pesan yang mau disampaikan. Pesan-pesan untuk siapa ini? Apa siswa, apa dulur-dulur? Mungkin untuk siswa yang ikut latihan dan juga untuk dulur-dulur dan umum lah semuanya. Oke, siap. Yang pertama untuk siswa, tetap kalian semangat, tetap kalian harus kuat hati, kuat mental, kuat jiwa, kuat raga. Selama kalian ikut latihan PSHT, tidak lepas yang namanya masalah. Tetapi kalau kalian siap menghadapi masalah itu, disuruh pelatih kalian manut, ditampar pelatih kalian manut, dijeb ditendang pelatih kalian manut, nerima, qanaah, suhud, pasrah, maka kalian akan mendapatkan nanti kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika kalian sudah disahkan menjadi warga PSHT. Tetapi kalau kalian di sini masih mengedepankan egonya, kalian berhenti di sabuk jambon hijau, maka bukan kebahagiaan yang kalian dapatkan, tetapi kalian akan tunggu saja penyesalan ketika letting kalian sudah disahkan. Nah, pesan-pesan untuk semua dulur-dulur dimanapun kalian berada, khususnya di Madura, umumnya sejagat raya, sedunia, dimanapun dulur-dulur berada, tetap kita harus mengedepankan kekompakan. Karena kalau kita tidak kompak, maka setan gampang saja masuk dan memecah belah kita. Maka tetap utamakan kekompakan. Itu saja jalan. Ya. Oke, terima kasih mas atas semuanya. Mungkin itu saja perbincangan kita pada hari ini ya. Kita tutup. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Abdisani dari channel YouTube Denny WW. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube-nya Cak Rino 212. Jangan lupa. Salam persaudaraan.